Sahabat Buya serta pemirsa Wamima TV, ada lagi di sini yang ingin mengapresiasi? Ya, kami persilahkan. Sebutkan namanya Pak, dari Pak Roni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Rosyadi dari Tegal Gubuk Arjawinangun Cirebon. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi. Yang pertama ingin menikah bahwa beberapa hal yang lihat ma'inna qalbi, ya, supaya hati saya ini tenang gitu, sepertinya itu. Percaya ngandel sing ngandel. Artinya bahwa tentang berdialog, ya, bahwa berdialog yang objektif seperti pesan dari puisi ini, yaitu tepat sekali dengan firman Allah yang pada surat Saba ayat 224, yaitu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Artinya jika kita mengikuti firman ini, tentu saja kita tidak akan menyalahkan orang lain atau mengorek-orek kesalahan orang lain, tetapi kita akan objektif, ya. Jadi saya kira ini puisi ini yang pertama yang saya tangkap dari puisi ini, yaitu tepat dengan firman Allah surat Saba ayat 224 tadi. Kemudian yang kedua tentang bahwa manusia pasti berbeda pendapat, pemikiran, ya, pandangan gitu. Ini juga dalam surat Hud ayat 118, walau sya'a rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi selalu saja manusia berbeda pendapat. Ini tidak bisa kita hindari. Artinya bahwa ini pesan dari Al-Quran berarti gitu. Iya. Bahwa puisi ini adalah pesan dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saya juga menangkap di puisi ini ada menggambarkan bahwa bisa terjadi kepada kita bahwa kita ngomong bae bling lakoni gitu. Ya. Iya. Apa itu namanya kalau bahasa jargoni itu begitu tak Syihab? Jargoni, ya. Iya. Ya. Nah, ini surat Sof ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau tidak melakukan apa yang kau katakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi saya menangkap ada 3 pesan mendalam sekali dari puisi ini yang tergambar, ya, yang saya menduganya ini tafsir Al-Qur'an, ya, jangan apa puisi ini begitu. Ya, demikian. Jadi terima kasih, ya, itu hanya sebuah apresiasi yang. Dan satu lagi, ya, ingin saya katakan bahwa ada angka 19, COVID-19. Jika kita melupakan tentang COVID-nya, ya, kita lupakan tentang COVID-nya, lupakan tentang berbagai persoalan, kita fokus kepada angka 19. Angka 19 ini kalau kita menghitung huruf-huruf bismillah, jumlahnya 19, dari ba, bismillah, dan sampai akhir mimnya lafal ar-rahim, jumlahnya 19. Kita lupakan sekali lagi tahun 2019-nya, lupakan. Kita fokusnya kepada angka 19. Nah, jadi angka 19 ini ada 2 jilid. Pertama, bahwa huruf bismillah ada 19. Kemudian 19 itu angkanya 1 dan 9. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 9 sama dengan 10. Artinya menurut saya adalah bahwa, ya, ini yang saya tangkap maksudnya begitu, ya. Yang saya tangkap, atau menurut saya, 1 artinya Tuhan yang Maha Tunggal. Ya, Tuhan Maha Tunggal. Tidak lain adalah la ilaha illallah. Hanya ada 1 majikan, illallah. 1 majikan yang sesungguhnya dan yang hanya satu-satunya. Kemudian 0. 0 ini artinya masiwallah, selain Allah. Jadi sesungguhnya untuk menghadapi, kembali kepada COVID-19, kalau menghadapi COVID, saya kira bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya itu 1 angkanya itu.
hal yang menarik lagi bahwa jadi bisa kita katakan bahwa pada puisi Buya ada matematika. Ya. Satu adalah angka terkecil dan 9 adalah angka terbesar. Ya. Ini luar biasa. Kemarin juga ada puisi yang menyebutkan 10 tahun menjanda, ya berarti ada angka 10. Ya. Kemudian tanggal 5 bulan Mei. Mei artinya bulan 5. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kembali lagi ini mengarah kepada bilangan 19. Mengarah kepada bilangan 19 yang tidak lain merupakan jumlah huruf bismillah. Iya. Jadi, oh ya pasti dong. Iya. Jadi sekali lagi ada matematika di dalam puisi Buya Syakur. Ya, Sayyidi wa Maulai wa Murabbi Ruhi. Demikian. Terima kasih. Ya, jadi saya juga pernah belajar, berguru lah sama orang di Kampung Melayu di sana. Dia buktikan bahwa Al-Quran setiap surat itu dikalikan ujungnya 19. Jadi memang iya bahwa angka 19 itu angka ajaib begitu. Itu matematika Al-Quran. Tetapi ketika COVID-19 ini, itu bukan dari situ munculnya. Dari kesepakatan organisasi di dunia antara WHO, UNDP, UNESCO, pertanian dan sebagainya, itu jangan melakukan stigmatisasi kepada seseorang atau negara orang. Jangan dikatakan COVID Cina, jangan mengatakan virus Cina seperti yang sudah-sudah. Baik apakah itu manusia, apakah binatang atau daerah, itu hindari, kita yang netral saja. Nanti orang Cinanya tersinggung dong kalau virus Cina tuh. Karena kita dulu pernah menanggung akibatnya, stigma itu ada. Ketika isunya flu burung, berapa banyak unggas yang dibantai. Ketika flu babi, berapa banyak babi dibantai. Iya kan? Kemudian MER, Middle East, ya kan, respiratory syndrome, itu juga tersinggung orang Timur Tengahnya. Ya kan begitu. Makanya akhirnya dicari rumusnya yang cocok, karena virus ini ditemukan tahun 2019, ya sudah kita sebut saja COVID-19, COVID-19. Saya kira di situ. Adapun Mang Im kesana ya silakan aja. Saya hormati gitu. Mungkin ada, itu salah kebetulan. Itu kan namanya penafsiran. Kemudian yang ke apa lagi pertama apa? Yang pertama tuh tentang puisi-puisi Buya ini bagaikan tafsir Al-Quran. Nah itulah makanya silakan multi tafsir, silakan ada apapun juga. Yang penting saya ingin membangun imajinasi Anda. Ketika Anda ngorek-ngorek ini, pikir-pikir ini isinya Al-Quran dulu, ya silakan aja kan gitu. Saya juga merasa senang ketika orang itu terkesima, orang itu merasa dapat masukan dari kata-kata motivasi ini, sekalipun dia tidak tahu itu sumbernya dari Al-Quran. Tidak ada masalah kok, yang penting saya menang kok. Ya kan gitu. Silakan aja. Al-Quran juga sumber inspirasi kita juga kan begitu. Kemudian lagi apa lagi? Ya, tentang beberapa kaitan dengan berdialog yang objektif itu adalah kaitannya begini, dengan surat yang dialog tuh ada ilmunya, ilmu mustaqilun, ilmu sendiri, namanya ilmu munazarah, ilmu berdialog, ilmu diskusi. Ada tata keramanya, ada etikanya, ya, saling menghormati, ya, bagaimana cara membangun argumentasi, ilmunya ada. Tetapi ketika saya melihat dialog yang terjadi di mass media, itu nggak pakai kaidah semuanya itu. Salah satu kaidahnya itu, orang berdialog itu ngomongnya gantian. Kalau A ngomong, B-nya diem, B-nya mendengarkan.
memahami argumentasi lawan bicara. Ketika B-nya ngomong, A-nya diem dong, dengarkan. Ini yang terjadi tidak demikian kok. A-nya ngomong, B-nya mikir mencari bantahan. Ya kan begitu. Kemudian tidak mau diem, terus membantah, akhirnya berebut ngomong. Lah kalau A-nya ngomong, B-nya ngomong, namanya bukan berdialog, namanya bertengkar itu mah. Dan kemudian kali sering terjebak pada lingkaran silsilah ya, lingkaran yang tidak berakhiran. Yaitu ketika yang satu bicara memberikan contoh, contohnya dikejar, dicontohkan lagi, ditanya lagi, akhirnya dari pokok bicara beralih kepada rebutan contoh. Contoh itu hanya baru kita sampaikan untuk memperjelas persoalan. Kalau sudah jelas, nggak usah contohkan lagi. Kecuali kita berkarya sastra, itu lain ceritanya, itu bukan contoh. Itu mengajak orang berimajinasi. Nah, ketika saya berdialog, karena saya belajar ilmunya, dengan siapapun, sayalah orang yang paling diuntungkan dalam berdialog dengan siapapun. Karena bagi saya ada tambahan ilmu. Sekalipun Anda salah, saya untung. Artinya saya belajar dari kesalahan Anda. Berdialog itu bukan memaksakan pendapat saya, tapi saya mencari informasi apakah ada pendapat yang berbeda, itu saja. Dan ketika ada yang berbeda pendapat, bagi saya adalah kekayaan bagi saya. Lalu apa yang dipersoalkan? Jadi ketika orang itu berdebat bertengkar, itu ternyata bukan berdebat, bukan berdialog. Memang ingin memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Terima kasih.